dapetin kelas, biasanya lo hamburin duit yang cukup banyak. Well, dengan smartphone 3,5 juta ini, lo bisa dapet apa? Nah, gue Shegario dan gue akan bahas Vivo V3. Sedikit tentang Vivo. Vivo itu adalah perusahaan asal Cina yang satu grup dengan Oppo dan OnePlus. Mereka semua berasal dari Cina dan sekarang mega market Cina yang cukup luar biasa. Nah, kalau kita kembali ngomongin kelas, semua tahu dengan smartphone mahal seperti iPhone itu boleh dibilang kelasnya sudah ada. Di level mana gitu lah ya, di level yang lebih atas. Nah sekarang, dari 3,5 juta ini dengan bodi yang dari metal, warna emas, depannya putih, kaca yang solid, tombol peletakan power dan volume up, volume down yang sempurna, yang gampang dijangkau, dan terakhir fingerprint sensor yang cukup cepat. Menurut gue itu udah cukup masuk dengan kelas menengah dan bahkan bisa ke atas. Kenapa? Karena gini, sebelum kita lebih lanjut, mari kita bahas dulu beberapa fitur dari Vivo V3 ini. Dengan layar 5 inch atau ketajaman layar seperti 300 pixel per inch lah, lebih tepatnya sih 294 pixel per inch. Dan juga tambahannya, dia menggunakan performance yang kelas menengah, Snapdragon 616 dengan RAM 3 GB dan kapasitas penyimpanan sampai 32 GB. Dan bagusnya adalah menggunakan dual SIM dan satu micro SD slot. Artinya lo nggak harus ngorbanin satu SIM atau satu micro SD slot, boleh dual SIM dan satu micro SD slot. Jadi totalnya bisa gede banget. Nah sekarang, kenapa gue bilang ini bisa meningkatkan kelas? Karena gini, dengan Android 5.1, dengan Funtouch OS 2.5, iya Funtouch, itu bikin rasa iOS-nya makin kental. Yang gue maksud dengan rasa iOS makin kental di sini adalah satu, notification center dan control center yang terpisah. Kebanyakan Android menggunakan notification center dan control center yang nyambung, semua datang dari atas kalau kita swipe atas. Sedangkan kalau iOS, notification center dari atas, control center dari bawah. Nah, Funtouch OS juga demikian. Yang kedua, adanya aplikasi yang berbau iOS juga, seperti iMusic, iTheme, dan iManager. Well, at least namanya berbau iOS ya. Yang ketiga, ada app drawer yang bukan gaya Android lagi, yaitu nggak ada satu tombol app drawer yang bisa ke aplikasi-aplikasi banyaknya, tapi juga ini scroll ke kanan terus untuk nunjukin semua apps yang ada di home screen, kayak iOS. But that's not a bad thing. Ada beberapa yang Android bisa lakukan yang iOS nggak bisa. Contoh hal sederhana seperti widget. iOS belum pernah ada widget. Contoh sederhana lain seperti file structure yang lebih terbuka, artinya kita bisa lebih mengakses file-file mana specifically yang kita mau dan kita abstract atau kita edit atau kita apapun kan. Jadi gini, kalau budget terbatas, kalau ingin menunjukkan kelas tapi dengan kemampuan yang lebih, mungkin ini bisa jadi solusinya. Vivo V3 dengan harga 3,5 juta memberikan itu semua. It's not a bad thing at all. Kalau sedikit ada duit lebih, coba varian lainnya yaitu Vivo V3 Max. Itu menurut gue. Gimana menurut lo? Put your comment in the comment section below. Like, subscribe, atau share video ini kalau memang berguna. Thanks for watching. Be nice.